Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Desain Produk dan Jasa, Permasalahan Desain Produk dan Persaingan Berdasarkan Waktu. Sebelumnya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Fernanda Yunishifa Nabila. Nama saya Nabila Nurul Sabita. Sebelum masuk ke materi, saya akan menjelaskan tentang latar belakangnya terlebih dahulu. Desain produk dan jasa merupakan aspek penting dalam pengembangan industri modern. Salah satu permasalahan utama dalam mendesain produk adalah bagaimana menciptakan produk yang memenuhi kebutuhan pengguna sambil tetap mempertimbangkan biaya produksi dan waktu pemasaran. Penggunaan teknologi seperti CAD, Computer Aided Design, dan CAM, Computer Aided Manufacturing menjadi solusi untuk mempercepat proses desain dan produksi. Dengan CAD, kesalahan dapat diidentifikasi lebih awal dalam proses desain, mengurangi biaya revisi di tahap produksi. CAM melengkapi CAD dengan mengoptimalkan proses manufaktur berdasarkan model digital yang telah dibuat. Pengertian CAD atau CAM. CAD atau Computer Aided Design adalah program komputer yang memungkinkan seorang perancang atau desainer untuk mendesain gambar rekayasa atau desain engineering dengan mentransformasikan gambar geometris secara cepat. Sedangkan CAM atau Computer Aided Manufacturing adalah sistem manufaktur yang mengoptimalkan kemampuan program komputer untuk menerjemahkan desain rekayasa yang dibuat oleh CAD, sehingga dapat mengontrol NC atau Numerical Controlled Machine. Sistem CAD atau CAM terjadi apabila spesifikasi desain secara langsung ditransfer atau diterjemahkan ke dalam spesifikasi manufaktur. Jadi CAD atau CAM merupakan penggabungan desain rekayasa dan instruksi manufaktur. Selanjutnya, manfaat CAD atau CAM. Yang pertama, ada peningkatan produktivitas. Mengotomatiskan proses desain dan manufaktur dengan sistem CAD atau CAM secara signifikan mempercepat kedua proses tersebut sehingga mengurangi waktu dari konsep hingga realisasi produk. Yang kedua, ada peningkatan kualitas produk. Kemampuan permodelan dan kontrol mesin yang tepat memungkinkan produksi komponen dengan akurasi tinggi dan mengurangi tingkat kesalahan yang secara langsung berdampak pada kualitas produk akhir. Yang ketiga, ada pengurangan biaya. Sistem CAD atau CAM membantu meminimalkan limbah material melalui proses pemotongan dan permesinan yang dioptimalkan. Biaya tenaga kerja juga berkurang karena lebih sedikit waktu yang dihabiskan untuk pengerjaan ulang. Yang keempat, ada fleksibilitas dalam perubahan desain. Perangkat lunak CAD atau CAM memudahkan untuk memodifikasi desain, beradaptasi dengan kebutuhan baru, mencoba ide-ide baru tanpa biaya tambahan yang besar. Yang terakhir, ada skala produksi yang cepat. Alat bantu CAD atau CAM sangat bagus untuk membuat prototipe dan memodifikasi desain dengan cepat, yang berarti dapat dengan mudah meningkatkan produksi dari jumlah kecil hingga produksi skala besar. Selanjutnya, aplikasi teknologi CAD atau CAM. Aplikasi dari teknologi CAD atau CAM sangat luas karena kemampuan komputer grafik sangat dibutuhkan untuk berbagai ilmu pengetahuan dan teknologi yang memanfaatkan gambar sebagai alat untuk menyampaikan informasi kepada orang lain. Ada beberapa contoh aplikasi CAD atau CAM seperti: yang pertama, ada industri penerbangan dan CAD atau CAM. Teknologi CAD atau CAM memberikan andil yang sangat besar dalam industri pesawat terbang. Dari sisi desain pesawat terbang, simulasi pesawat terbang untuk melatih para pilot, alat navigasi udara dan radar, mengurangi pekerjaan kru pesawat, mempercepat produksi pesawat terbang, dan lain-lain, semua mempergunakan teknologi CAD atau CAM ini. Yang kedua, ada industri otomotif. Dalam industri otomotif, CAD atau CAM banyak sekali memegang peran. Hampir setiap komponen mobil didesain dengan CAD atau CAM. Yang paling utama adalah aplikasi navigasi komputer untuk mobil, di mana alat tersebut dapat memberikan informasi peta jalan di suatu kota dan dapat memberikan rute paling efisien untuk menuju suatu tempat, dan juga dapat memberikan informasi jalan-jalan yang sedang tidak macet.
Yang ketiga ada desain CAD atau CAM untuk konstruksi bangunan. Dengan CAD atau CAM, kita dapat merancang konstruksi bangunan, misalnya mendesain suatu jembatan, dapat diberikan suatu beban di layar komputer, dan komputer akan memperlihatkan akibat dari beban tersebut, seperti ledutan, gaya, momen, penurunan fondasi, dan lain-lain. Dapat juga diperlihatkan sampai beban berapa konstruksi tersebut akan runtuh. Kita juga dapat memberikan beban horizontal seperti akibat dari gempa bumi dengan kekuatan berapa skala Richter. Metode TQM yang pertama ada dokumentasi produksi. Aktivitas dalam perusahaan diusahakan agar dapat terjadi kesinambungan, maka perlu dokumentasi yang memadai. Oleh karena itu, dokumentasi produksi perlu sekali dilakukan dalam program pengembangan produk. Adapun dokumentasi yang lazim dilakukan antara lain: dokumentasi produksi. Yang pertama ada gambar perakitan atau assembly drawing, yaitu pandangan produk yang dilepas masing-masing komponennya, biasanya melalui gambar 3 dimensi atau isometris. Yang kedua ada diagram perakitan atau assembly chart, yaitu sebuah grafik sebagai jalan untuk menerangkan bagaimana komponen mengalir menjadi subperakitan dan akhirnya menjadi produksi jadi. Yang ketiga ada perintah kerja atau work order, yaitu sebuah instruksi untuk membuat sejumlah kuantitas produk tertentu, biasanya untuk jadwal tertentu. Yang keempat ada Engineering Change Notice atau ECN, yaitu sebuah perbaikan atau perubahan dari gambar teknik atau Bill of Material. Yang kelima ada Manajemen Konfigurasi atau Configuration Management, yaitu suatu sistem di mana sebuah produk direncanakan dan perubahan konfigurasi identifikasi secara akurat, sementara pengendalian dan pertanggungjawaban suatu perubahan tetap terjaga. Selanjutnya ada desain jasa, situasi dan kondisi yang selamanya tidak selalu sama. Demikian juga yang terjadi dalam dunia bisnis, sehingga konsep manajemen operasional juga harus beradaptasi dengan berbagai perubahan yang terjadi pada dunia bisnis yang menghasilkan barang dan jasa. Untuk produk dan jasa seperti perbankan, asuransi, transportasi, komunikasi, kesehatan, dan berbagai jasa lainnya pada tahap perancangan mempunyai tantangan tersendiri karena karakteristiknya unik. Salah satu alasan produktivitas jasa susah diperbaiki adalah karena desain produk jasa memasuki unsur interaksi konsumen. Selanjutnya ada berbagai teknik yang dapat diterapkan pada produk jasa untuk mengefisiensikan biaya dan meningkatkan produk, diantaranya A. Penyelesaian selera atau customization yang ditunda sedapat mungkin. B. Modularize dengan menyediakan paket-paket. C. Automatisasi atau mengurangi interaksi konsumen dengan menggunakan mesin untuk menggantikan tenaga manusia. D. Moment of truth adalah saat penting antara penyediaan jasa dan konsumen yang berkesan meningkatkan atau menurunkan harapan konsumen. Kesimpulannya, CAD dan CAM adalah teknologi penting yang sangat mempengaruhi proses desain dan manufaktur dalam berbagai industri. Penggunaan CAD atau CAM membawa banyak manfaat seperti peningkatan produktivitas, peningkatan kualitas produk, pengurangan biaya, fleksibilitas dalam perubahan desain, serta kemampuan untuk meningkatkan skala produksi dengan cepat. Setiap aplikasi ini memanfaatkan kekuatan CAD atau CAM untuk meningkatkan akurasi desain, efisiensi produksi, dan kualitas produk akhir, yang pada gilirannya membantu perusahaan menghadapi persaingan yang semakin ketat di pasar global. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.